yang dikirim langsung oleh Bapa, Kak. Iya, segala sesuatu yang di bumi memang berasal dari Bapa. 1 Korintus 8:6. Abang mau buka 1 Korintus 8:6? Kalau abang bilang semua karena dia berasal dari Bapa, pohon pisang pun juga dari Bapa, kecoa pun juga dari Bapa. Karena segala sesuatu datang dari Bapa, Bang. Dia dilahirkan oleh perawan Maria, dia tanpa dibuahi, Kak. Bang, kalau dari perawan Maria tanpa dibuahi, saya tanya ke abang, Adam siapa yang membuahi? Adam dibuat dari tanah, Kak. Apakah Adam dibuahi? Tidak, dia dari Bapa langsung, Kak. Nah, dia justru malah dari Bapa langsung. Ya, Kalau hanya alasannya Yesus karena dia tidak dari Bapa, dia apa namanya? Dia tidak dibuahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Katolik ya, hanyalah Katolik dan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Oke, lalu kita lihat di yang ke-7 ya. Pada hari yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini orang-orang ini, banyak kelakuan orang kayak gini nih, kelakuannya nih orang agama apa? Katolik Kristen, betul? Yang bermujizat demi nama Yesus, di dalam nama Yesus. ya, itu memang dari Biasanya- Katolik dan Kristen. Oke, Ada yang biasanya pernah ada- saya lihat lah di YouTube apa segala macam ya. Hanya Katolik dan Kristen ya. Islam nggak begitu, Hindu, Buddha nggak begitu ya. Oke, kita nggak bawa Hindu Buddha lah, kita bawa Islam dan Kristen karena kita Betul. harus Islam. Oke, baik ya Bang ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, orang-orang yang manggil Yesus Tuhan itu orang Kristen, orang Katolik. Orang-orang yang bernubuat di dalam nama Yesus itu orang Kristen, orang Katolik. Yang mengusir setan juga, yang bermujizat juga di dalam nama Yesus juga orang Kristen dan Katolik. Tapi ternyata kita lihat di 23-nya, ternyata pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka. Ini Yesus yang ngomong. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gimana Bang rasanya Bang? Udah manggil Yesus itu Tuhan, orang-orang pun bermujizat, bernubuat, mengusir setan semuanya di dalam nama Yesus, ternyata mereka diusir Bang, diusir. Kalau itu mungkin berdasarkan pribadi orang lah, karena saya belum pernah melakukan hal seperti itu. Mungkin ya orang-orang. Abang katanya memanggil Yesus Tuhan. Betul, saya manggil Yesus Tuhan. Maksudnya dalam arti kakak tadi, bagi orang yang mengusir setan dengan nama Tuhan, apa segala kan? Oh, Oke. nggak gitu Bang. Di 21-nya, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Berseru aja, berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan. Ya kan?
bukan yang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Betul, itu yang saya yakini tadi. Kita kita menjalankan ajaran yang dari Bapa. Oke, kalau gitu abang tahu kehendak Bapa seperti apa? Selama yang saya pelajari, kehendak Bapa itu selalu berjalan dengan ajaran cinta dan kasih. Kalau Yohanes yang 6:40 Bang. Oke. Yohanes 6:40 itu adalah kehendak Bapa. Oke. Tapi itu yang tertulis. Iya, yang tertulis Bang. Kalau yang saya lebih fondasi untuk saya hidup ya, saya lebih ke 10 perintah Allah yang didapat Nabi Musa. Jadi abang nggak percaya Yesus ngomong ini? Percaya. Ya udah, coba silakan, kehendak Bapa itu apa? Karena gini Bang, abang ini pasti berkeyakinan, punya iman, pasti kan ada pedoman hidup. Betul. Ya kan? Pedoman hidup pasti kan Bible ya Bang ya? Lebih ke Bible ini ya, termasuk juga aja pedoman yang saya pahami. Terkadang ada di Bible yang tidak juga dipahami. Iya, tapi saya secara garis besarnya aja Kak. Otoritas tertinggi pedoman hidup Anda itu yang Anda bisa lihat itu di dalam Bible kan? Anda bisa mengenal Tuhan Anda dari Bible, Anda bisa mengetahui perintah Tuhan dari Bible, betul? Sebelumnya pertama saya mengenal Tuhan Yesus itu bukan dari Bible Kak. Oke, baik. Karena dari saya Pertama dari lahir orang tua. diajarkan orang tua, betul, lingkungan. Pertama dari orang tua. Begitu Anda sudah besar begini, apa yang diajarkan orang tua, apa yang diajarkan para pastor, romo, apakah harus menyesuaikan dengan yang ada di dalam kitab suci, atau kitab suci yang harus menyesuaikan mereka? Kalau menurut saya pribadi ya, ajaran yang saya terima itu tidak semuanya saya tampung Kak. Saya saring dulu. Oke, kalau Anda tidak semuanya Anda tampung, harus Anda saring. Yang dijadikan parameter kebenaran itu adalah kitab suci atau ajaran mereka saja? Saya lebih ke ajaran kebenaran Kak. Dari kitab suci atau dari mana tahunya kebenaran? Dari kitab suci yang dari ajaran kitab suci. kebenaran saya akan lakukan. Oke, baik. Kalau gitu, tadi kan kita tahu nih, bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Sekarang abang coba baca kehendak Bapa di dalam Yohanes 6:40. Yang tadi ya, yang sampai 23 kan. Yohanes 6 sekarang, Yohanes 6:40, itulah kehendak Bapa di situ. Oke, Yohanes 6. Ayat berapa Kak? 40 Bang. Oke, sebab ini orang itu ya. Sebab inilah kehendak Bapakku ya. Betul. Oke. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu ya. Oke, itu kehendak Bapa Bang. Kehendak Bapa itu yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bang, itu kehendak Bapa. Kita harus percaya dengan apa yang Yesus sampaikan supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Betul? Betul? Betul. Percaya kepada Yesus. Kita tahu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:3, buka lagi. inilah hidup yang kekal itu. Ya, tadi ke situ ya. Dan Yesus sebagai utusan, betul? Juru selamat yang dikirim Bapa untuk saya, betul. Ya, Saya dia yakin. hanyalah dia utusan. Dan satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang mengutus Yesus. Kemudian kalau Anda bilang lagi, oke, saya percaya Yesus, tapi kenapa harus ada label Tuhan? Di mana label Yesus sebagai Tuhan? Sedangkan kalau Anda memang benar-benar percaya kepada Yesus, kalau memang benar Anda percaya kepada Yesus sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa, di dalam Yohanes 6:40, Yesus banyak sekali pengajaran. Di dalam Markus 12 yang ke-29, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal. Betul, satu. Bukan tritunggal. Gak pakai tiga, hanya tunggal, hanya Esa. Itu pengajaran Yesus.
Kemudian kalau Yesus juga bilang, mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu di dalam Matius 15:24. Nah, abang ini mana? Abang percaya nggak sih dengan yang Yesus sampaikan? Bahkan Yesus kan berpesan kepada 12 muridnya dalam Matius 10 yang ke-5 sampai ke-6 bahwa apa? Jangan pergi ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang Yesus sampaikan. Jadi kalau abang mau bilang abang pengen nih ngikutin Yesus, pengen banget ngikut Yesus, pengen ikut kehendak Bapa. Kenapa kalau kehendak Bapa nggak diikutin 100% bang? Kenapa harus melabeli Yesus ini sebagai Tuhan? Tuhan dari mana? Dia hanyalah utusan, dan dia diutus hanya kepada Bani Israel. Gimana abang bisa meluas sampai kemana-mana yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa? Kalau untuk secara spesifik saya tidak mengetahui Kak. Tapi kalau menurut keyakinan iman saya, apapun yang terjadi, resiko apapun yang saya terima, saya akan pilih jalan ini. Walaupun diusir Yesus ya? Terserah, yang penting saya yakin kepada Bapa. Dan itu aja lah. Walaupun diusir Yesus terserah. Tadi di Matius 7 kita udah bahas loh bang, sampai 23. Ternyata pada hari terakhir apa? Yesus akan mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau, nyahlah dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Oke. Kalau saya mengikuti ajaran Bapa, bagaimana saya bisa dikatakan membuat kejahatan? Ajaran Bapa tidak pernah memanggil Yesus Tuhan-Tuhan. Orang Ya, yang memanggil Yesus Tuhan-Tuhan, justru itu yang dikatakan Yesus sebagai orang-orang pembuat kejahatan. tapi saya tetap di pendirian saya Kak. Tetap pendirian. Saya sebenarnya nggak mau mengguncangkan pendirian Anda sih bang. Cuma di sini kita Saya- pengen diskusi itu berdasarkan Ya, betul. data gitu aja gitu loh bang. Karena kalau memang kalau berdasarkan berdasarkan data saya kurang memahami, saya tidak ada data. Maksudnya ada Oke. datanya, ada saya tidak terlalu berpengalaman lah seperti Kakak kan? iya, Saya akui gini itu. bang. Mm-mm. Oke bang. Abang ini saya lihat masih sangat terlalu awam ya bang ya, bisa Betul, dibilang ya, Bang. betul. Makanya untuk itu saya bilang seperti itu tadi Kak. Iya, tapi kalau memang ini abang ini awam, abang ini ingin mengimani, jangan lupa bang, Yesus pernah mengatakan tadi setelahnya hukum yang terutama di dalam Markus 12:29, kita baca di yang ke-30-nya. Ternyata Yesus menyuruh apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Jadi nggak cuma imani, akal pun dipakai bang, akal dipakai. Sekarang saya tanya sama abang mengimani Yesus itu Tuhan, betul? Juru selamat Kak, lebih ke juru Dia selamat Tuhan saya. atau bukan? Oke, dia Tuhan atau bukan? Bagi saya Tuhan Yesus, saya nyebutnya Tuhan Yesus Kak. Nah, nyebutnya Tuhan Yesus. Ya. Apakah dia manusia? Dalam konteks yang duniawi dia memang berbentuk manusia. Manusia lah, karena dia hidup Oke, saya tanya. lahir dari seorang perawan Maria ya. Anda menilai Yesus ini berarti dia manusia atau Tuhan? Kalau setelah konteks yang saya pelajari Kak, dia bentuknya memang manusia. Bentuknya manusia. Ya karena memang manusia kan, kita tidak bisa pungkiri kan dalam bentuk dia tangan kaki menyerupai kita manusia kan. Dia berdarah, dia bisa lapar. Iya, dia manusia. Oke. Berarti dia bukan Tuhan. Cuma Kenapa saya lebih meyakini dia menyebut dia Tuhan Yesus? Karena tidak ada manusia biasa yang bisa menebus dosa manusia jatuh ke dalam maut dan bangkit kembali kepada Bapa. karena penebusan. Ya, itu keyakinan saya Kak. Oke, keyakinan non-muslim beda. Abang kalau mau bahas ke dosa waris juga bisa. Ke masalah doktrin, kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosamu diampuni, bisa juga kita bahas Ya. ke situ. Tapi kita selesaiin sebentar aja dulu ke sini ya bang ya, nanti Oke. habis itu kita bahas tentang dosa ya bang ya. Janganlah, udah mau kerja ini, udah jauh ini. Oke, enggak apa-apa. Cuma sebentar aja, enggak lama. Bang, di saat abang mengatakan tadi Yesus itu bentuknya manusia,
tapi abang lebih meyakini Yesus itu Tuhan karena dia sebagai penebus dosa, dia juru selamat, begitu. Ya, betul. Saya meyakini itu. Itu doktrin dari mana, Bang? Abang nggak tahu itu datanya di mana. Memang abang udah jujur dari awal, abang nggak terlalu menguasai secara data-data di mana. Karena dicari pun memang nggak ada datanya, abang. Kalau pengajaran Yesus seperti itu ya, ajaran Yesus seperti itu nggak ada. Beda ya dengan ajaran Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang dikutuk dari kayu salib. Itu pengajaran Paulus, Galatia 3:13. Berbeda dengan pengajaran Yesus. Nah, kembali lagi ke Yesus ini manusia atau dia itu Tuhan. Kalau kami sebagai orang Islam, kami umat Muslim, kami percaya Yesus manusia. Ya manusia, nggak pakai embel-embel lain lagi. Karena kalau kami tidak mengakui Yesus sebagai manusia, maka kami adalah antikristus. Nah, abang tadi kan bilang mengakui, lebih mengimani Yesus itu Tuhan, tapi bentuknya aja manusia. Ini abang gimana nambah-nambahin? Karena kalau berdasarkan data di Bible abang, di dalam 2 Yohanes 1 yang ke-7, yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus, abang. Ya, Abang mau buka? makanya saya tadi bilang Yesus itu memang menyerupai manusia dalam bentuk dia bisa lapar, dia bisa berdarah, tercuma. Tapi apakah di situ ada mengatakan sebagai manusia tapi dia Tuhan? Apakah seperti itu atau hanya sebatas manusia saja? Kita harus mengakui Yesus ini sebagai manusia saja atau sebagai manusia Tuhan? Bagi saya bukan hanya oke, bentuknya manusia tapi bukan tidak seperti manusia seperti kita, Kak. Dalam artinya dia itu yang dikirim langsung oleh Bapa, Kak. iya, segala sesuatu yang di bumi memang berasal dari Bapa. 1 Korintus 8:6. Abang mau buka 1 Korintus 8:6? Kalau abang bilang semua karena dia berasal dari Bapa, pohon pisang pun juga dari Bapa, kecoa pun juga dari Bapa. Karena segala sesuatu datang dari Bapa, Bang. Dia dilahirkan oleh perawan Maria, dia tanpa dibuahi, Kak. Bang, kalau dari perawan Maria tanpa dibuahi, saya tanya ke abang, Adam siapa yang membuahi? Adam dibuat dari tanah, Kak. Apakah Adam dibuahi? Tidak, dia dari Bapa langsung, Kak. Nah, dia justru malah dari Bapa langsung. Ya. Kalau hanya alasannya Yesus karena dia tidak dari Bapa, dia dia tidak dibuahi, abang harusnya lebih takut lagi kepada Adam dan Hawa. Betul, Adam tapi dan kenapa? Hawa tidak perlu bapak, tidak perlu ibu, mereka ada. Tapi kenapa Jadi itu mereka? bukan ya kenapa? Tapi Adam dan Hawa juga melakukan kesalahan, Kak. Oke, karena Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Iya, Menurut betul. doktrinnya ya, dia melakukan kesalahan ya. Nah, Memang gimana inilah- kalau di perjanjian lama ya memang seperti itulah. Terus keistimewaannya Yesus, kalau tadi abang bilang Yesus ini dia nggak dilahirkan, ternyata dari Adam nggak bukan dari perkawinan, Adam dan Hawa bukan dari perkawinan. Betul. Kemudian Yesus, kalau abang bilang dia nggak punya kesalahan, coba saya tanya abang tahu Yesus pinjam keledai? Kalau itu saya tidak memahami, Kak. Yesus pinjam keledai ternyata tidak dikembalikan. Itu saya tidak memahami, Kak. Nih aku bukain ya. Itu ada di Markus 11 sama di Lukas 19, Bang. Oke. Nah, saya tanya ke abang, saya bukain ya, Lukas 19 ya. Kalau orang minjem, terus nggak dikembalikan, itu namanya apa, Bang? Minjam tidak dikembalikan. Kalau dalam konteks duniawi ya, kalau di awalnya minjam memang tidak mencuri. Tapi kalau tidak dikembalikan, bisa dikatakan mencuri. Oke, kita baca ya, Bang ya. Lukas 19.
Ini Lukas 19 yang 29 sampai 48. Ini sebenarnya di sini banyak Bang ya. Kita lihat langsung ke yang ini nih, perintahnya Yesus deh nih. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Nah, lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Nah, ini kalau kita baca lagi Bang, sampai selesai, sampai Wahyu, gak ada data Yesus mengembalikan keledai. Oke. Itu yang kan melepaskan keledai kan, dan diberikannya kepada Tuhan Yesus, pada Yesus kan? Tapi orangnya nggak ngasih Bang, orangnya Oke. nggak ngasih Bang di sini Bang. Tapi Yesus tidak ada di situ kan? Yesus Dia nggak ada hanya di situ, murid- cuma Yesus yang dia- nyuruh. dia hanya Yesus yang muridnya, nyuruh. kan? Yesus yang nyuruh Bang. Oke, bagaimana kita bisa menafsirkan itu benar adanya kalau Tuhan Yesus menyuruh, kalau yang berbicara itu muridnya Kak? Loh, itu tulisannya merah tadi perintahnya Yesus Bang. Oke, itulah yang saya bilang. Perintah Yesus itu berdasarkan dari mulut muridnya. Bukan Yesus sendiri yang langsung ada hadir di situ kan? Loh, Bang, di 19 yang ke-30 itu kata-kata Yesus sendiri yang berbicara kepada muridnya Bang. Pergilah ke kampung, itu Yesus sendiri yang ngomong ke muridnya, Yesus yang nyuruh. Pergilah ke kampung. Pergilah ke kampung di depanmu itu, kemudian kamu masuk ke situ, kamu akan ketemu keledai muda. Lalu kamu bawa ke sini. Kalau orang pemiliknya nanya, bilang Tuhanmu memerlukannya. Itu perintah Yesus. Kemudian murid-muridnya melakukan itu sesuai apa yang Yesus perintahkan. Yesus nyuruh ngambil keledai orang. Secara data nggak ada. Bentar. Secara data itu nggak ada. Bentar Bang, ini apa sih nih? Ini apa sih TikTok ini pilih objek yang sama? Sebentar ya. Suruh konfirmasi bentar. Oke, tapi secara data itu nggak ada Yesus itu mengembalikan. Murid-muridnya pun nggak ada secara data mengembalikan keledai itu. Nah, kalau tadi abang sendiri bilang, kalau orang minjem, namanya minjem kan harus dibalikin. Tapi kalau dia nggak kembaliin, bisa dikatakan itu mencuri. Tadi abang sendiri loh yang ngomong. Betul. Nah, abang Tapi sendiri kalau loh yang ngomong. dikembalikan, oke lah. Kalau di laporan mengembalikan tidak ada tertulis. Karena saya tidak hidup di zaman itu, Pak. Abang kan nggak hidup di zaman itu. Betul. Tapi kita tahu cerita di zaman itu berdasarkan tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulis Bible. Penulis Bible ini rasulnya kan, Kak? Iya, kita tahu itu kan. Betul. Nah, kita tahu kejadian itu. Kita tahu nih Yesus meminjam keledai orang, tapi ternyata nggak dikembaliin Bang. Kalau dalam rasul ini kan manusia, Kak. Oke. Penulis Matius tadi kan? Lukas, oke. Itu udah ditulis oleh Lukas. Kenapa? Makanya saya percaya tidak mau terima informasi secara mentah-mentah, Kak. Saya saring dulu. Buktinya Yudas, Kak. Yudas kurang apalah. Yudas memang pengikut Yesus, Kak. Tapi dia juga bisa berkhianat. Jadi Bible ini dari Kejadian sampai Wahyu abang pilih-pilih, nggak 100% abang percaya ini firman Tuhan. Yang saya anggap itu ajaran dari Tuhan, cinta dan kasih, itu yang saya pedomani dalam hidup saya, Kak. Apakah Anda percaya yang barusan saya baca tadi, Lukas itu termasuk bagian dari firman Tuhan? Untuk sementara saya percaya, tapi saya belum mempelajari sampai ke situ, Kak. Itu kan saya tahu dari kakak buka tadi kan. Anda kan tahu, ya yang saya buka kan Bible Anda. Tapi saya Anda belum ini punya membacanya. iman. Betul. Ya, tadi kan barusan saya bacakan. Saya tunjukin datanya.
Anda kan tahu nih, Bible ini firman Tuhan Anda mengimani itu firman Tuhan. Mau Anda sudah baca ataupun baru saja baca, itu tetap ada di dalam Bible Anda. Betul. Apakah Anda akan memilih-milih, oh yang ini saya nggak percaya, oh yang ini betul saya percaya? Apakah seperti itu? Atau semuanya Anda yakini, harus Anda imani itu firman Tuhan? Kalau yang berasal dari Bapa, apapun yang terjadi saya imani, Kak. Kalau yang tadi ini, Anda imani nggak? Saya belum pelajari sampai ke situ, Kak. Berarti masih diragukan ini dari Bapak atau bukan? Bisa jadi, Kak. Tapi kalau dari Bapak, ajaran Bapak tidak pernah mengajari kita mencuri. Contohnya di 10 perintah Allah, jangan mencuri. Oh, sebentar. Kalau Anda masih belum yakin ini dari Bapak atau bukan, berarti Bible Anda ini tidak terjamin 100% berisi firman dari Tuhan. Belum tentu, saya belum mempelajari, Kak. Iya kan, berarti kan Anda nggak meyakini kan? Anda yakin nggak? Coba saya tanya, Anda yakin nggak yang tadi saya bacakan dan di dalam Bible Bu sendiri bisa Anda cek tulisannya Anda yakin itu firman Tuhan atau bukan? Oke, tadi Lukas ya. Saya pelajari di atasnya dulu. Saya harus tahu kalimat atasnya, Kak. Gimana bentuknya biar bisa jalan di situ kan? Lukas ayat berapa, Kak? 19. 19 sampai? Mulai yang ke 29. Bentar dulu. Oke. Lukas 19, Kakak. Benar, itu kah? Iya, Lukas 19 yang ke 29. Oh, 29. Beda itu, Kak. Bukannya tadi Matius? Halo? Gimana Bang? Lukas 19? Yang ke 29 sampai ya mulai 30, kalau perkataan Yesus mulai 30 itu. Mulai 30 yang perkataan Yesus. Ini Lukas sampai 24, Kak. Loh, Lukas 19 Bang. Oh, 19. Ya, Lukas 19 Bab 19 ayat 30. Ini dengan pesan, Kak, di sini, Kak. Pergilah ke kampung yang di depan itu ya. Iya, dengan pesan. Itu Yesus kan berpesan. Oke. Yesus nyuruh 2 orang muridnya itu Bang. Oke. Nah, dalam hal ini, Kak, pengertian saya kan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di sini Yesus belum ada di situ. Yesus sudah mengetahui ada keledai di situ, Kak. Ya. Oke. Nah, menurut saya ini luar biasa juga, Kak. Kalau bisa dipertanyakan, bagaimana dia bisa tahu kalau ada keledai di situ, dia belum ada ke situ, Kak? Itu kan di lingkungannya Yesus sendiri juga Bang. Kenapa sih Abang ini? Saya Bang ya. Kalau saya lewat-lewat di sekitaran sini, saya tahu. Oh di sana, saya pernah lewat situ. Oh di sana ada ini. Oh di sana ada kucing. Oh di sana ada kambing gitu. Saya pun bisa tahu gitu loh Bang. Tapi di saat saya tahu, oh di situ ada kambing. Pergilah ambil itu kambing di situ. Kau lepaskan itu kambing. Kau bawa ke sini itu kambing. Hanya karena modal saya udah tahu duluan di sana ada kambing, terus boleh gitu Bang ngambil kambingnya orang gitu. Ini keledai ini belum ditunggangi, Kak.
Berarti tidak. Bang. Ya, oke. Itu kan ada pemiliknya, Bang. Gimana dijelaskan ada pemilik tuh, Kak? Abang nggak baca, Bang, ada pemiliknya, Bang. Oke, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat. Abang baca ayat yang ketiga-tiga. Baca ayat yang ketiga-tiga itu ada yang punya, Bang, bukan keledai liar, Bang. Aduh, Abang. Mereka melepaskan keledai itu. Berkata orang yang punya keledai itu. Oke. Berkatalah siapa, Bang? Siapa yang berkata, Bang? Berkata orang yang empunya keledai itu. Orang yang punya. Jadi bukan keledai liar, Bang. Itu keledai ada yang punya, Bang. Keledai orang Kenapa kamu diambil. melepaskan keledai itu? Kata mereka. Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Oke, dalam arti di sini, kalau mereka bisa membawa keledai itu dan mereka berbicara dengan orang yang punya, berarti orang yang punya mengizinkan keledai ini dibawa, Kak. Mana mengizinkan, Bang? Bang, Oke, di sini ketika ada. mereka melepaskan keledai itu, ya, ini poinnya, Bang. Ketika mereka melepaskan keledai itu, ini keledai ini, Bang. Oke, lepas. Kikik gitu ya, Bang ya. Dilepas nih. Udah lepas nih keledai. Terus baru orangnya keluar ujuk-ujuk. Mengapa kamu ngelepasin keledai itu? Nah, baru orang ngomong, Tuhan memerlukannya. Dibawa langsung. Mana di situ orang yang pemiliknya izinin? Dan mana di situ dikembalikan? Sama gini, Bang, kayak orang di jalan nih. Ya, orang di jalan parkir motor. Dia tahu ada motor, terus orang langsung bawa kabur. Mau kemana tuh bawa motor saya? Terus orang yang bawa kabur gitu bilang, motor ini jadi milik saya. Di mana orang mengizinkan? Saya perlu pakai motormu. Di mana orang pemiliknya mengizinkan? Jadi tengah-tengah terciduk itu keledai lagi dilepasin, baru pemiliknya ngomong. Mengapa engkau melepaskan keledai itu? Iya. Ya? Nah, dan itu ketika mereka melepaskan keledai itu. Jadi ketika mereka ngelepasin keledai, baru ketemon, keciduk, ketangkap. Kalau mereka ngelepasin keledai itu ditanya. Tapi di sini tidak dikatakan mencuri, Kak. Seharusnya kan kalau kita pikir logika, yang punya di sini ini, kalau dia merasa ini dicuri, ya. Seharusnya ayatnya tidak putus di sini, Kak. Oh, jadi ayatnya itu harus sesuai dengan pemilik keledai. Lah gimana bisa dicatat sama murid-muridnya, Bang? Muridnya kan langsung bawa lari keledai. Mana dia dengar lagi pemiliknya ngomong apa? Kalau memang ini dicuri, kenapa? Yang pasti orang mempunyai keledai ini bertindak dong. Bang, sebenarnya, Bang, ya dari awal saya disclaimer dari tadi. Saya tidak pernah mengatakan Yesus mencuri atau Yesus merampok. Saya tidak pernah mengatakan itu. Justru tadi yang menyatakan yang namanya mengambil, meminjam, kemudian tidak dikembalikan, itu namanya mencuri. Betul. Itu Abang sendiri itu yang saya yang mengatakan. katakan. Nah, itu sendiri Abang yang mengatakan. Tapi saya Lalu tidak, saya bawa tidak satu mengatakan, kasus. saya tidak pernah mengatakan Tuhan Yesus mencuri. Oke, lalu saya bawakan satu kasus di mana ada Yesus memerintahkan kedua muridnya untuk mengambil keledai orang. Dan ternyata tengah-tengah ngambil keledai, tengah-tengah ngelepasin keledai, owner keledai ini muncul. Mau kamu apain keledai itu? Ngapain kamu lepasin keledai itu? Owner keledai kan ngomong gitu kan? Ya, tapi kita tidak tahu Tuhan memerlukannya. owner keledai ini bagaimana hubungannya dengan Tuhan, Kak. Kita tidak Ya gimana tahu. bisa tahu, Bang? Iya, betul. Gini, Bang. Gini, Bang. Abang kalau bilang gimana bisa tahu, Ya. gimana bisa tahu? Kita bisa tahu yang terjadi berdasarkan informasi yang dicatat di dalam Bible Abang. Oke. Bible Abang itu yang menceritakan Yesus nyuruh ngambil keledai orang. Yesus nyuruh. Setelah Tidak diambil ada, keledai tidak orang, ada nyuruh ambil keledai orang, Kak. Sebentar, Bang. Hah? Tidak ada suruh ambil keledai orang Dia hanya gimana? menyuruh ambil keledai yang terikat, Kak. Loh, kemudian apa? Kalau keledai terikat tuh berarti bukan punya orang. Logika, Bang, logika, Bang. Oke, Kalau logika. keledainya terikat, itu ada yang ngikat apa enggak, Bang? Saya tahu ada. Cuma kita Ada. harus tahu Berarti hubungannya. punya orang bukan? Hubungannya Punya orang orang bukan? yang punya keledai dengan Tuhan Yesus ini apa? Contoh begini, Kak, kalau logika saya ya.
kakak punya bos, contoh, ya. Ada barang kakak kenal bos ini. Dia meminjam barang kakak, ya. Terus kakak nanya, kenapa barangku dipakai? Bos yang pinjam. Saya nggak kasih. Kalau barang pribadi saya, ngapain saya kasih? Saya punya itu BH. baru kontak kakak. Terus bos saya mau pinjem BH saya, ngapain saya kasih? Itu nggak mungkin ke BH, Kak. Nggak mungkin saya kontaknya nggak mau ke kasih. BH. Nah, Kontaknya nggak sekarang mungkin apa ke bilang kakak punya barang, terus mau dipinjam sama bos gitu ya? Yang namanya barang milik pribadi itu privacy. Sekarang kita lihat berdasarkan data tanpa ditafsirkan aneh-aneh. Kalau abang mau ngomong, oh ini pemiliknya izinin, gimana izin pemilik? Sedangkan Lukas hanya mencatat setelah keledai itu dilepaskan, ketahuan sama orangnya. Kemudian murid-murid ini hanya ngomong, Tuhan memerlukannya, langsung pergi mereka. Tuhan memerlukannya, langsung pergi. Mengapa kamu melepaskan keledai itu kan? Itu hanya itu yang diperkatakan yang punya keledai kan? Hanya itu kan? Iya. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Iya, pemilik keledai itu kan hanya ngomong gitu. Ceritanya sampai di situ, kemudian mereka berkata Tuhan memerlukannya. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Betul? Ya. Ceritanya sampai di situ? Dari mana kakak mengambil kesimpulan kalau Tuhan itu mencuri? Di sini hanya ada Loh, kata, saya tidak mengapa menyimpulkan kamu- Tuhan Anda mencuri. Justru Anda yang menyimpulkan secara tidak langsung. Karena Tidak, apa? saya bilang Anda tadi, mengatakan saya tidak tadi, bilang Tuhan sebentar. Anda tadi kan berstatement yang namanya meminjam, kemudian tidak dikembalikan, itu namanya pencuri. Itu mencuri. Anda Dalam sendiri dunia yang ngomong, kita oke. logika mencuri. Anda bisa buktikan di mana datanya Yesus mengembalikan keledai itu? Oke, saya tidak bisa buktikan. Tapi bagaimana kakak membuktikan berarti Anda tidak bisa membuktikan. dalam Alkitab ini? Bagaimana mereka bisa dikatakan mencuri? Kalau hanya statement yang punya ini hanya berbicara mengapa kamu melepaskan keledai itu? Hanya berdasarkan kata itu, bagaimana bisa dikatakan mencuri, Kak? Bang, kalau ownernya ini ngomong, kenapa kamu ngelepasin keledai itu? Apakah itu adalah izin dari owner? Itu pertanyaan, Kak. Dia bertanya, kenapa Ya. kamu melepaskan? Nah, itu pertanyaan. Apakah pertanyaan itu adalah izin dari owner? Tidak ada izin. Cuma dia bertanya, Tidak mengapa ada kamu izin. melepaskan keledai itu? Oke, hanya bertanya dan tidak ada izin. Oke. Mengapa kamu Apa itu namanya, melepaskan Bang? keledai Ambil itu? barang orang tanpa izin namanya apa, Bang? Kalau di dunia kita, tanpa izin, ya bisa dikatakan mencuri. Tapi saya tidak mengatakan Tuhan Yesus mencuri. Oh, jadi kalau untuk kasus lain itu nyuri, tapi Yesus nggak boleh dibilang mencuri. Walaupun kelakuannya Karena tidak kayak gitu. dikatakan di sini Walaupun mencuri, polanya Kak. kelakuannya kayak gitu ya. Walaupun pola kelakuannya ngambil tanpa izin ya. Karena di sini tidak ada Kalau orang lain statement. polanya mengambil barang orang tanpa izin itu mencuri. Tapi kalau Yesus polanya mengambil barang orang tanpa izin itu bukan mencuri. Karena di sini statementnya bukan mencuri, Kak. Dia hanya bertanya mengapa keledai itu melepaskan keledai. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Hanya itu aja, Mengapa Kak. kamu melepaskan keledai itu? Kan abang sendiri sudah ngomong itu bukan izin. Itu bukan izin dari owner. Berarti kalau sudah jelas pola mengambil barang orang tanpa izin itu adalah mencuri, lalu kenapa untuk kasus Yesus sendiri tidak bisa dikategorikan seperti itu? Bedanya apa, Bang? Bedanya di sini, yang punya bertanya mengapa kamu melepaskan keledai itu. Dia tidak menganggap ini. Dia hanya bertanya mengapa kamu melepaskan. Dia hanya ingin tahu alasannya. Iya, Bang, itu hanya bertanya bukan izin. Jadi jelas nggak ada izinnya. Ya udah, kalau nggak ada izinnya sama aja dengan kasus orang dibegal. Nggak ada orang dibegal itu mengizinkan. Belum tentu, Kak. Ini kalau dalam Kok belum tentu? Mana ada orang dibegal mengizinkan? Begitu orang dompetnya diambil terus gini, mau apa? Mau apa? Mau apa? Iya, kamu mau saya ambil. Apakah itu diizinkan? Kalau ada pembegalan, ada di Indonesia terjadi kasus. Orang dibegal, orang mempertahankan diri. Dan dia membunuh begal, malah dia yang dipenjara. Itu gimana ceritanya? Kalau kita tidak tahu Bang, asal usulnya, Kak. saya bukan sedang membahas hukum di negara. Betul. Ini kan konteksnya tentang Kita hukum. bukan Mencuri membahas kan ada hukum di hukum yang negara. tidaknya. Nah, Kita mikir ya, coba kita buka KBBI aja deh. Mencuri ya, mencuri itu arti katanya apa ya? Enggak usah Mencuri. KBBI, Kak. Mencuri KBBI. itu tahu Sebentar. saya. Ya. Sebentar. Curi ya, mengambil milik orang lain tanpa izin. Itu mencuri. Tanpa izin. Nah, tadi abang bilang nggak ada izin kan?
Nggak ada izin Itu kan? kalau yang mempunyai barang itu mengklaim dia mencuri. Ini kan hanya mengatakan, mengapa kamu melepaskan keledai itu, Kak? Lah iya bang, itu bukan izin kan? Ada izinnya nggak? Coba di Lukas 19 tadi ada izin dari ownernya nggak? Betul, di sini tidak dikatakan. Ada izin dari ownernya nggak? Tidak ada dikatakan. Tidak ada izin. Berdasarkan KBBI, mencuri mengambil milik orang lain tanpa izin itu apa bang? Kalau di KBBI mencuri, betul. Mencuri. Betul. Kalau di sini saya Mencuri, tidak Bang. bisa mengatakan ini mencuri. Iya, terserah abang. Oke, nggak apa-apa. Kita punya Karena abang keyakinan kalau mau masing-masing. bilang Yesus itu tidak mencuri, berarti abang harus siap-siap membuktikan di mana datanya ada izin dari ownernya. Atau bisa membuktikan secara data di mana Yesus mengembalikan keledai itu. Apakah Anda bisa membuktikan atau hanya imani saja? Betul, saya akan cari bukti, Kak. Saya akan pelajari ya. Hmm? Saya akan pelajari, saya akan mencari kebenarannya. Oh, akan mencari. Cari aja bang, sampai kiamat juga nggak ada datanya Kenapa? Yesus mengembalikan keledainya. Seandainya sampai kiamat di atas, setidaknya saya usaha. Iya, nggak apa-apa. Usaha aja. Jadi Anda mau berusaha sampai Yesus datang yang kedua kalinya pun juga nggak bakalan nemu gitu Yesus kembaliin keledainya, itu datanya nggak ada. Nggak apa-apa, nanti Dan kan izin dari ownernya pun nggak ada gitu loh ya. nggak apa-apa. Gitu. Oke. Jadi gini bang ya, makanya Yesus itu ngomong kan di dalam Markus 29 yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu tuh dengan apa? Segenap Dengan hatimu. segenap dan dengan segenap akal budimu. Budimu, betul. Akal dipakai abang. Betul. Jadi kalau abang udah mikir nih secara akal sehat, yang namanya ngambil barang orang itu berarti mencuri kalau nggak ada izin. Tapi giliran Yesus akalnya buang dulu. Ya itu silakan gitu loh. Ya. Saya sih nggak masalah gitu. Betul. Cuma ya siap-siap aja kalau namanya ranah diskusi, kita bukan diskusikan iman, tapi kita diskusikan berdasarkan Kebenaran data. Ya, untuk itu saya Betul. berbilang, saya kalau masalah data saya tidak terlalu memahami. Saya dari awal sebelum bicara saya sudah membuka konteks itu, Kak. Betul, abang tidak makanya paham untuk dan itu saya di siap. saat Anda katanya mau belajar ternyata ditunjukkan data, Anda ya seperti itulah. Ya, makanya saya pelajari. Saya akan mencari kebenaran. Iya, silakan. Kan tadi saya bilang Anda mau sampai cari Yesus turun ke air 2 kalinya pun juga nggak bakalan nemu data seperti itu. Oke. Itu menurut Itu, Kakak. Bang. Saya juga harus Loh, kok menurut mempercayai saya? diri. Kakak bilang sampai Yesus datang kedua kalinya. Iya, bisa dibuktikan apa yang saya katakan itu benar. Kalau Anda mau membantah perkataan saya itu salah, kamu ini salah perkataan kamu. Yesus ada kembalikan, ya silakan tunjukkan datanya. Di mana Yesus kembalikan? Atau itu ada izinnya kok, dia nggak nyuri? Ya silakan tunjukkan di mana izin dari ownernya. Nanti saya akan coba pelajari. Gitu bang, ya. Sekarang nggak nemu, nggak tahu nanti kalau abang tiba-tiba bikin versi lain gitu ya. Nah, saya mungkin bikin lah. Oke, gitu ya bang ya. Itu aja dulu Kak ya. Itu aja bang. Abang mau belajar sekarang. Mau Belum, saya nyari-nyari mau data. kerja. Oh mau kerja, oke bang ya. Ya, terima kasih atas ilmunya. Oke sama-sama bang, makasih banyak ya untuk diskusinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan yang mana ini? Tuhan itu cuma satu tadi. Tuhannya Yesus ya, bukan Yesus ya. Karena abang bilang Yesus itu Tuhan. Makanya Ya, saya terserah, kaget Kak. juga ini kalau Ya, bilang Yesus Tuhan terserah. saya nggak mau. Itu kan menurut saya kalau tidak mau ibarat perkataan saya, kan menurut saya Tuhan memberkati kita Iya, semua makanya ya. saya tanya Tuhan yang mana. Kan tadi kan soalnya abang bilang ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Makanya saya tanya Tuhan yang mana. Nggak perlu ditanya Kak, itu keyakinan saya nggak perlu ditanya. Kak. Oh nggak perlu ditanya. Ya. Oke, nggak Jadi, perlu ditanya ya. Oke, saya kan hanya permisi Oke. Kak. Terima kasih. Oke, makasih bang. Tuhannya Yesus memberkati ya bang ya. Oke ya, ini juga kayaknya pas waktunya ya. Ini saya mau akhiri juga live kali ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi di live selanjutnya, di video-video selanjutnya. Buat yang nonton di TikTok, makasih banyak. Yang sudah mensupport di YouTube Natalia Iriani ya, Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah, makasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Makasih banyak buat semuanya. Semoga kita semua selalu istiqomah di dalam iman dan Islam. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak Islam. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu salahnya dari saya, tapi lebih banyak salahnya Okan ya pastinya ya. Tapi kalau ada benarnya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.